Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Nindya Emily dengan NIM 20191050144. Saya berasal dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang dan pertanian. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, mata kuliah dasar agrikultur dengan dosen pengampu Bapak Rendra Aji Suprobo, STMT. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu food estate, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga perencanaan tata ruang, dan yang keempat yaitu pertanian. Kemandirian pangan. Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal. Kemandirian pangan merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap masyarakat di seluruh Indonesia. Kemandirian pangan merupakan salah satu tolak ukur atau indikator pembangunan suatu daerah berhasil atau bisa dikatakan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk mencapai kemandirian pangan agar kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk menuju kesejahteraan masyarakat dengan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan. Selanjutnya yaitu food estate. Nah, konsep dasar food estate. Konsep dasar food estate ini diletakkan atas dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola dengan profesional, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan, dengan kelembagaan yang kokoh. Nah, apa sih food estate? Food estate ini merupakan usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang akan menjadi salah satu program strategis nasional atau PSN tahun 2020 hingga tahun 2024. Food estate ini merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang lebih dari 25 hektar yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, modal serta organisasi dan manajemen modern. Kementerian Pertanian atau Kementan telah menetapkan pengembangan kawasan food estate sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian. Pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program super prioritas ini harus ditangani secara ekstraordinari, salah satunya lewat pendampingan yang intensif. Aspek pendampingan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate. Food estate ini telah terdapat di 4 lokasi di Indonesia sejak zaman pemerintahan Presiden kedua. Lokasi yang dimaksud tersebut yang pertama yaitu Kalimantan Tengah dengan luas 1 juta hektar, kemudian terdapat Papua dengan luas 1,2 juta hektar, dan selanjutnya terdapat Kalimantan Timur dengan luas 0,5 hektar, dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas 0,25 hektar. Namun, dari keempat lokasi tersebut, usaha yang dilakukan pemerintah berupa konsep pertanian food estate belum dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, pada tahun 2021,
Pemerintah akan melaksanakan program pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua. Nah, program food estate ini juga akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan fokus pada tanaman padi. Selanjutnya yaitu komoditas prioritas yang terdapat pada program food estate. Nah, di sini yang pertama ada padi, yang kedua jagung, yang ketiga kedelai, yang keempat ubi kayu, yang kelima ubi jalar, yang keenam kacang tanah, yang ketujuh sorghum, yang kedelapan buah-buahan, yang kesembilan sayur-sayuran, yang kesepuluh sagu, yang kesebelas kelapa sawit, yang kedua belas tebu, dan yang terakhir yaitu ternak sapi atau ayam. Selanjutnya terdapat manfaat pembangunan food estate. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai tambah produksi pertanian lokal, yang kedua meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian hingga mencapai 34,4%, yang ketiga yaitu petani dapat mengembangkan usaha tani skala luas, yang keempat terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan perdagangan. Yang kelima terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain, dan yang terakhir yaitu harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan melimpah. Selanjutnya yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditas pangan itu sendiri, yang musiman dan berfluktuasi, karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Setiap negara memiliki permasalahan mengenai pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan sangat diperlukan untuk menjaga produksi pangan pada setiap negara. Ketahanan pangan merupakan tujuan dari program food estate yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya ketahanan pangan, dapat mendorong produksi komoditas pangan melalui pembangunan sarana prasarana dan penggunaan teknologi. Selanjutnya yaitu perencanaan tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Kemudian di sini terdapat beberapa jenis perencanaan tata ruang. Yang pertama yaitu perencanaan tata ruang nasional, yang kedua perencanaan tata ruang provinsi, dan yang ketiga perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Selanjutnya terdapat tujuan perencanaan tata ruang. Nah, tujuan dari perencanaan tata ruang ini yaitu mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang. Food estate merupakan salah satu program yang digunakan untuk ketahanan pangan dan memerlukan sebuah lahan yang dapat digunakan untuk merealisasikan program tersebut. Namun, Indonesia memiliki permasalahan dalam penyediaan sebuah lahan. Sebagian besar lahan yang ada di Indonesia sudah mengalami proses pembangunan. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dengan kegiatan pembangunan yang sangat padat,
sehingga food estate hanya bisa dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, apabila ingin mengadakan program food estate dalam Pulau Jawa, bisa dilakukan sebuah analisis kemampuan lahan. Dalam melaksanakan program food estate, memerlukan sebuah perencanaan tata ruang, kemudian menganalisis kemampuan lahan pada wilayah tersebut, agar lahan yang digunakan dapat sesuai dengan peruntukannya. Food estate ini membutuhkan lahan yang cukup banyak sehingga memiliki kemungkinan terjadinya alih fungsi lahan. Nah, alih fungsi lahan ini merupakan berubahnya suatu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya. Dengan adanya alih fungsi lahan, dapat mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat produksi pertanian sehingga memunculkan masalah pada pertanian di daerah tersebut. Namun, terdapat perubahan peruntukan lahan yang menggunakan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Terdapat peraturan mengenai penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Hutan produksi merupakan hutan yang dapat digunakan untuk pembangunan food estate karena kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat cadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan sebagai lahan pengganti tukar-menukar kawasan hutan. Selanjutnya yaitu terdapat konsolidasi lahan pertanian. Konsolidasi lahan pertanian ini merupakan upaya pemerintah untuk membentuk korporatisasi pertanian berbasis koperasi. Pengembangan kawasan food estate dapat menjadi program berskala besar sehingga mekanisasi alat-alat modern sangat diperlukan dan juga memerlukan keterlibatan petani setempat. Oleh karena itu, pengembangan korporasi petani menjadi prioritas agar petani menguasai produksi dan bisnis pertanian dari hulu ke hilir. Korporasi petani bukan sekadar bertumpu pada produktivitas dan kualitas produksi pertanian, namun lebih banyak ditentukan kemampuan SDM menjalankan bisnis yang profit oriented. Petani harus mendapatkan untung. Petani menjual beras sebagai produk hilir, bukan gabah sebagai produk hulu. Begitu pula produk olahan lainnya dari komoditas pertanian yang ditanam di food estate. Untuk itu, BPPSDMP akan mendukung kesiapan dalam aspek SDM pertanian untuk food estate. Selanjutnya yaitu pertanian di Indonesia. Pertanian menyumbangkan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua. BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional atau terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 19,88%. Nah, pertanian merupakan salah satu sektor yang terdapat di Indonesia yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Masyarakat Indonesia menggunakan nasi sebagai makanan pokok atau makanan yang menjadi gizi dasar. Oleh karena itu, pertanian menjadi salah satu sektor yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pertanian di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, agar tidak mengalami permasalahan dalam memproduksi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu keterkaitan food estate dan ketahanan pangan terhadap pertanian. Ketahanan pangan merupakan salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan. Salah satu program yang digunakan adalah food estate. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, memerlukan sebuah lahan seperti lahan pertanian. Pertanian mampu menghasilkan produk pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pertanian dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga program food estate dan ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton.